Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Pak Eri selaku dosen komunikasi bisnis. Di sini saya Nova Zafran mewakili dari kelompok Ahmad Yusuf dan Galuh. Jadi di sini saya izin mempresentasikan laporan perusahaan yang saya pilih, yaitu perusahaan Astra. Nah, jadi di sini saya memilih perusahaan Astra Honda, Astra Honda produk produk Honda ini ada logo Hondanya, terus di sini ada foto motor-motor second ya yang masih terlihat baru. Untuk harganya mulai dari 30 jutaan. Ini saya bikin nama perusahaannya Mogi Bikers. Selanjutnya ke slide ketiga itu filosofi perusahaan. Jadi Astra Honda itu memiliki tagline One Heart, atau yang biasa disebut satu hati, yang memberikan produk dan layanan terbaik konsumen sepeda motor. Dan nama The Power of Dream itu yang berarti kekuatan mimpi pada produk Honda dalam membuat produknya. Selanjutnya keempat itu ada visi dan misi perusahaan. Jadi visi Honda di sini mempertahankan pendapat internasional. Kita itu mempersembahkan produk yang berefisiensi tertinggi dengan harga yang pantas demi kepuasan pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya misi pada Astra itu showroom Honda itu sangat dibutuhkan di berbagai kota karena untuk memenuhi tingkat permintaan konsumen dan produsen untuk dijadikan suatu peningkatan tambah pada sektor industri. Selanjutnya ada slide kelima, ini analisis SWOT. Selanjutnya pada slide ke-6 ini ada strength, kekuatan. Jadi kekuatan pada produk Honda itu satu, ada kualitas. Kualitas produk Honda yang diproduksi itu telah berstandar internasional dan telah memasyarakat di dalam masyarakat Indonesia. Itu ke satu. Kedua, kuantitas. Kuantitas kemampuan produksi yang lebih dari 30.000 unit dengan didukung pabrik yang beroperasi. Ketiga, ada brand smart. Brand smart produk Honda yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat merek Honda menjadi merek terbaik di kalangan masyarakatnya. Yang strength yang keempat itu ada prestasi yang didapat oleh perusahaan Astra Honda dibuktikan dengan banyaknya penghargaan terbaik pada perusahaan Astra Honda. Yang slide 7 ada weakness, untuk kelemahan produk yang dimiliki Honda. Di sini ada model atau desain yang kurang modis. Satu. Kedua, produk yang abnormal. Ketiga, ada spare part yang cenderung mahal. Selanjutnya, slide ke-8 ada opportunities atau kesempatan. Jadi kesempatan yang dimiliki produk Honda itu ke satu, jumlah penduduk yang besar. Yang dimaksud di sini tingkat populasi penduduk yang cukup besar. Itu merupakan pasar potensial yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Itu ke satunya. Yang kedua, ada ekspansi ekspor ke negara berkembang. Yang dimaksud ekspansi ekspor itu jadi dari negara maju, mereka itu membuat produk Honda yang cenderung lebih menarik. Berusaha membuat produknya itu lebih menarik dari produk lainnya seperti Yamaha, Suzuki, dan lain-lain yang dimaksud dari ekspansi ekspor itu. Yang ketiga itu ada banyaknya komunitas motor Honda. Jadi banyaknya komunitas motor Honda itu dari kalangan masyarakat itu udah
sudah banyak yang minat tertarik membeli ini produk Honda gitu. Selanjutnya pada slide ke-9 itu ada treatment atau ancaman. Jadi perusahaan produk Honda itu punya ancamannya itu yang satu produsen lain yang terus berkembang. Itu maksudnya produsen dari produk Yamaha, Suzuki, BMW itu mereka bersaing menyaingi produk Honda. Jadi mereka itu membuat produknya semenarik mungkin dari speknya, dari fiturnya, dari mungkin dari harganya juga cukuplah buat orang yang ini minat beli lah, itu tertarik lah. Terus yang kedua ada krisis global. Krisis global dapat mengurangi daya beli pasar terhadap produk terutama pasar domestik. Terus yang ketiga ada besaran uang muka pembelian yang dikeluarkan. Jadi maksud dari besaran uang muka di sini contohnya itu seperti apa ya, DP motor gitu. Jadi dari ancaman yang dimiliki Honda itu biasanya dari orang yang udah DP ini produk Honda, hanya mereka itu suka terlambat itu dalam maksud tidak bayar itu, sehingga DP atau tenornya yang diberikan itu tidak terbayar gitu, atau mereka itu berutang. Jadi dari kantor Hondanya itu mengalami kerugian gitu. Terus juga kalau dari konsumennya yang beli motor produk Honda tetapi tidak lanjut bayar, alias ya ancaman dan kerugiannya bisa motor terbawa terus si konsumennya itu pergi atau hilang kontak, itu bisa juga lah begitu. Jadi di sini itu pada aslinya ancaman dari Honda itu banyak ya. Tapi saya di sini yang mewakili kelompok proyeknya Ahmad Yusuf dan Galuh di sini, saya cuman hanya tahu sebagiannya saja, tidak banyak tahu. Jadi pada kesempatan presentasi pada kali ini saya kira cukup saja di sini. Untuk jika ada kekurangan atau kesalahan dari isi laporan yang saya buat ini, mohon maaf kalau ada kesalahan gitu. Terima kasih untuk kesempatan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman dan Pak Heri selaku dosen komunikasi bisnis. Dari saya
perwakilan dari kelompoknya Ahmad Yusuf dan Galuh. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.